kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Nah, gimana kabar adik-adik? Baik kan? Nah, semoga adik-adik selalu sehat ya. Sekarang, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita salat teduh dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Supaya adik-adik lebih bersukacita lagi memuji Tuhan, yuk kita menyanyi Matahari Bersinar Terang. Pakai gerakan ya adik-adik, kita nyanyikan 2 kali. Nah, sekarang adik-adik, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah secara online. Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dan juga bisa mendengarkan dan menerapkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh kakak layanan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu Tolong Kawan-Kawan Saya dengan sikap berdoa. Kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit atau yang sedang kesusahan. Yuk. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik boleh mempersiapkan Alkitab adik-adik terlebih dahulu. Kita akan membaca dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Dari Ibrani 1
ayat 1-4 ya adik-adik. Kalau sudah dipersiapkan Alkitabnya, boleh diletakkan terlebih dahulu dan kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh dan dengan fokus mendengarkan cerita yang disampaikan oleh kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang boleh dibuka Alkitabnya dari Ibrani 1 ayat 1-4. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya adik-adik. Ibrani 1 ayat 1-4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada para malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, adik-adik, dari bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, kakak mau cerita nih adik-adik. Adik-adik boleh memperhatikan gambar ini terlebih dahulu. Nah, adik-adik, gambar ini adik-adik boleh lihat seperti bacaan yang sudah kita baca tadi. Di sana disampaikan bahwa pada zaman dahulu, Tuhan Yesus berbicara dan menyampaikan segala sesuatu kepada para umat manusia melalui perantaraan para nabi nih adik-adik. Lihat di gambar ini. Tuhan Yesus berbicara melalui perantaraan para nabi untuk apa yang mau Ia sampaikan kepada umat manusia. Nah, tapi adik-adik, berbeda pada zaman sekarang ini. Apa sih yang membedakan? Kita lihat gambar selanjutnya ya adik-adik. Nah, sini ada tulisan God sent His Son. Nah, adik-adik, di sini mau menyampaikan bahwa pada zaman sekarang ini Tuhan Yesus itu menyampaikan segala sesuatunya kepada umat manusia melalui perantaraan anaknya adik-adik. Ia mengutus anaknya sebagai Roh Kudus untuk menyampaikan dan menyertai setiap dari kita nih adik-adik yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, kira-kira melalui perantaraan Roh Kudus ini, kira-kira menurut adik-adik, dengan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita tuh harus patuh nggak sih adik-adik sama firman Tuhan? Harus taat nggak sih sama firman Tuhan? Bener banget adik-adik, kita harus taat dan patuh akan firman Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira gimana sih caranya supaya kita bisa patuh terhadap firman Tuhan,
gimana sih Kak caranya yang menjadi wujud nyata bahwa kita patuh dan melakukan firman Tuhan? Kira-kira ada yang tahu nggak kayak gimana? Nah, bener banget adik-adik. Kita harus rajin berdoa, rajin beribadah, membaca firman Tuhan, dan kita juga harus patuh kepada orang tua kita, adik-adik. Harus dengar-dengaran dengan apa yang orang tua kita sampaikan. Nah, adik-adik, sekarang kakak punya satu buah video nih adik-adik. Di dalam video ini, kita mau sama-sama belajar gimana sih supaya kita bisa patuh dan mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, di video ini adik-adik boleh simak baik-baik. Ini ada contoh cerita sebuah anak kecil ya adik-adik. Adik-adik boleh perhatikan video ini dengan baik. Belakang rumahnya, kemudian ada ancaman yang terjadi nih adik-adik. Kalau dalam video itu dalam berupa ular nih adik-adik. Coba kira-kira adik-adik bayangin, kalau misalnya ketika Billy dipanggil sama ayahnya, tapi Billy bertanya-tanya dulu nih adik-adik, kenapa sih Pak, aku kan lagi asik main, kenapa Papa panggil-panggil aku? Atau dia nggak mau dengerin papanya, masih asik main-main, tangkep-tangkep kupu-kupu. Kira-kira Billy bisa selamat nggak sih adik-adik dari ancaman ular yang ada?
Nggak bisa ya adik-adik, pasti ular itu sudah mematuk atau menggigit si Billy ya adik-adik. Nah, kita mau lihat nih adik-adik. Dari video itu ada pesannya nih adik-adik. Kita boleh baca bersama-sama ya. Nah, pesan bijaksana dari video ini, nih, karena kepatuhannya, Billy selamat dari bahaya. Coba bayangkan, apa yang terjadi jika Billy tidak patuh dan banyak bertanya-tanya kepada ayahnya. Ular itu mungkin sudah menggigit Billy adik-adik. Nah, sehingga pesannya kita juga harus selalu mendengar panggilan Tuhan nih adik-adik, supaya kita terlepas dari segala bahaya yang ada, dari jebakan-jebakan atau godaan-godaan iblis ya adik-adik. Nah, gimana sih caranya? Bagaimana caranya? Salah satunya dengan selalu taat dan patuh kepada firman Allah. Nah, wujud taat dan patuh kepada firman Allah itu kira-kira seperti apa menurut adik-adik? Benar banget, seperti yang sudah kakak sampaikan tadi, kita harus selalu rajin berdoa, rajin beribadah, kita juga harus patuh dan dengar-dengaran kepada orang tua kita. Nah, kakak juga mau tanya nih adik-adik, siapa di sini yang sampai hari ini masih rajin membaca renungan yang diberikan oleh kakak Layan? Siapa yang rajin baca Alkitab dan berdoa juga? Oke, semoga semuanya masih rajin membaca Alkitab dan renungan yang diberikan ya adik-adik. Karena di minggu-minggu ke depan, di hari-hari ke depan, adik-adik juga akan tetap diingatkan oleh kakak-kakak Layan untuk selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap harinya ya adik-adik. Semangat terus untuk senantiasa mencari tahu dan patuh akan firman Tuhan yang adik-adik ketahui, sehingga adik-adik boleh senantiasa hidup di dalam kasih karunia dan perlindungan Tuhan juga ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kakak punya kegiatan nih. Kegiatannya apa sih kak? Nah ini dia nih adik-adik. Adik-adik boleh lihat di sini. Nih, jadi di sini kan ada gambar seperti ini adik-adik, gambar yang sudah dikirimkan ke adik-adik juga. Jadi gambarnya boleh adik-adik print, kemudian di sini adik-adik diminta untuk menarik garis nih adik-adik. Nih, jadi misalnya adik-adik menarik garis di gambar-gambar yang menunjukkan perilaku patuh dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Misalnya menurut adik-adik gambar yang ini merupakan gambar dari wujud patuh dan mau melakukan firman Tuhan. Terus misalnya adik-adik tarik garis nih ke gambar yang kedua seperti ini. Selanjutnya misalnya menurut adik-adik, oh gambar yang lainnya itu yang ini nih kak, misalnya ya. Yang ini. Nah, lalu terakhir adik-adik tarik garis ke gambar yang ini, kotak yang ini adik-adik yang ada tulisannya. Dan jangan lupa juga di tulisan ini kan ada garis kosong nih adik-adik di dalam kotak itu. Nah, adik-adik tuliskan nama adik-adik di dalam situ. Misalnya kakak menuliskan, Kak Niko mau selalu patuh dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Seperti itu ya adik-adik. Dan juga jangan lupa untuk mewarnai gambar-gambar yang ada di sini adik-adik. Jadi adik-adik mewarnai gambar-gambar yang sudah adik-adik tarik garisnya. Itu ya adik-adik. Sekian cerita firman Tuhan dari kakak pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang
sekarang adik-adik dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan di dalam amplop atau celengan yang adik-adik punya. Nanti bisa dibawa ketika kita sudah bisa ibadah secara langsung. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita nyanyi dari KC 355, Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa menyerahkan persembahan kita adik-adik. Terus kami mau berdoa untuk teman-teman kami. Berikanlah kesehatan agar dapat beraktivitas dan belajar dengan baik. Semoga kami segera dapat berkumpul kembali untuk bermain, beribadah, dan berdoa bersama lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa Indonesia, berkatilah para pemimpin dan pemerintah agar dapat bekerja dengan bijaksana untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu kepada orang tua kami dan gereja kami. Kami memohon kepadamu, berikanlah orang tua kami hikmat, supaya orang tua kami dapat bertindak dengan bijaksana dan dapat melaksanakan tugas sebagai pembina keluarga. Berikanlah orang tua kami kesehatan dan umur yang panjang. Di pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami, dan di masa pandemi COVID-19 ini berikanlah kami kekuatan dan kesabaran untuk melewatinya. Ya Tuhan, berkatilah semua kegiatan yang sudah direncanakan gereja, supaya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan gereja ini dapat membuat hatimu senang dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Masih banyak yang ingin kami mohon ya Tuhan, tetapi kami tahu bahwa Engkau selalu berada di hati kami, dan Engkau selalu tahu apa yang ingin kami mohon. Terima kasih banyak ya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan adik-adik kami. Doa ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita berpisah, mari kita memuji Tuhan dari KC 213, yaitu dengar panggilan Tuhan, bait pertama dan kedua. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mengikuti ibadah secara online dari awal hingga akhir. Tuhan, berkati kami agar kami bisa memahami dan bisa menerapkan firman Tuhan yang telah kami dapatkan dengan baik. Jadikan kami anak-anak Engkau yang baik, dan juga kiranya Engkau selalu menjaga kami agar bisa selalu sehat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa kembali di minggu depan.
Tuhan Yesus memberkati.